إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembahasan tentang bagaimana kita sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, kedua ibu bapak kita. Di pertemuan yang lalu kita bahas tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyembah kepada Allah, menuhankan Allah, menunggalkan Allah, mengesahkan Allah kecuali setelahnya dilanjut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk bakti sama orang tua. Setelah iman, ibadah yang paling afdal adalah bakti kepada kedua orang tua. Ketika Allah perintah kepada kita puasa, Allah nggak rinci gimana sih harusnya puasa itu. Apa wajibnya, apa rukunnya, yang membatalkan apa misalnya. Ketika Allah perintah kita sholat, Allah nggak rinci berapa rakaat sholat, subuh berapa, zuhur berapa, asar berapa, nggak Allah rinci. Ketika Allah perintah kita haji, apa saja kewajiban haji, rukun haji, perkara yang membatalkan haji, haram-haramnya haji. Tapi ketika Allah perintah kepada kita yang namanya birrul walidain, bakti kepada orang tua, wabil walidaini ihsan, dan baktilah kamu kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Gimana itu baktinya? Dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma wa kilahuma. Ketika salah satu atau di antara kedua orang tuamu itu sudah mencapai masa usia tua, maka fala taqul lahuma uffin, jangan kamu mengucapkan kalimat kepada kedua orang tuamu atau salah satu saja di antara mereka. Berubah mukanya, berubah intonasi bicaranya. Kita ini kalau ngomong sama orang tua harus kita pilih, pemilihan kata itu harus kita pilih. Intonasi juga harus kita pilih, jangan disamakan. Jangan disamakan ngomong sama orang tua itu sama dengan kita ngomong dengan orang lain. Pemilihan katanya, kemudian intonasinya harus betul-betul kita perhatikan. Kenapa? Karena tentu ridhonya mereka adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang kita anggap sepele ternyata fatal. Kenapa? Faktor orang tua. Sepele ya kalau orang lain. Kita lakukan itu kepada orang lain. Tapi mengingat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang sepele di mata orang lain belum tentu hal sepele di mata orang tua. Maka intonasi harus diperhatikan. Pemilihan kata juga harus diperhatikan. Contoh. Kalau misal ada orang lain mengajukan beberapa penawaran kepada kita, kita jawab terserah, enak aja. Fahmi gimana kalau begini, kalau begini, kalau begini. Terserah sih.
Tapi kalau sama orang tua, Fahmi gimana? Gini. Jangan ngomong terserah. Jangan gampang-gampang kita ngomong terserah. Pemilihan kata harus tepat. Contoh, di mana ridhonya Abi sama Umar? Nah, Abi suka yang mana? Nah, itu pemilihan kata itu. Komunikasi itu nggak bisa disamaratakan. Jangan sama bos saja sopan. Oh, kalau sama bos, sama atasan, kita takut. Jadi pemilihan kata itu tepat. Enaknya Bapak gimana? Menurut Bapak gimana? Bisa sama bos, sama orang tua terserah. Kalimat terserah ini kadang-kadang nggak enak aja di kuping. Coba dibalik. Kalau kita mengajukan opsi kepada anak, itu jawabannya anak terserah. Nah, jangan berlaku begitu. Pemilihan kata itu harus tepat. Kadang-kadang kita ini peka sama orang lain, tapi sama orang tua nggak peka kadang-kadang. Sensitif sama atasan, sama bos, sama orang yang kita muliakan, orang yang kita takuti. Tapi sama orang tua sendiri kadang-kadang nggak peka, enak aja. Kita sama orang lain bisa begini, monggo. Kalau dikasih kalau nunjuk barang, kalau depan bos mungkin. Tapi sama orang tua, kadang pakai tangan kiri, harus peka. Sopan-sopannya sudah. Wabil walidaini ihsan, sopan sesopan-sopannya. Kita bisa sopan sama orang lain, tapi kenapa kita nggak bisa sopan sama orang tua? Kita bisa peka sama orang lain untuk ngambil hatinya dia. Sopannya kita ini ngambil hatinya dia. Kenapa kita nggak bisa peka, sopan kepada orang tua untuk ngambil hatinya mereka? Kenapa hatinya mereka ini ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi harus peka. Ya, jadi harus peka. Bakti murid kepada guru bagus, tapi banyak anak nggak bakti sama orang tuanya, walaupun si anak itu sebagai murid bakti sama gurunya. Sandalnya gurunya biasanya kalau guru masuk masjid sandalnya dibalikkan. Ya, tapi sandalnya orang tua anaknya sendiri yang nginjak. Nggak peka. Kalau perlu sandalnya guru dibawa, sandalnya orang tua bawain kayak taruh di mana yang aman begitu. Kalau sudah datang perintah dari guru, wah, kayak dapat perintah dari Nabi sudah. Berangkat. Syahid, barokah. Dapat perintah dari orang tua. Ntar gampang. Enak ngomong begitu. Coba sama gurunya, sama kiainya. Berani lah ngomong begitu. Subhanallah. Kadang-kadang anak sekarang nggak peka sama orang tuanya, walaupun di sisi yang lain dia sebagai murid peka sama gurunya. Cium tangannya guru, wah dinikmati. Cium tangannya ulama, wah dinikmati, dihayati. Tapi cium tangan orang tua seharusnya dihayati juga. Gimana cara menghayati cium tangannya orang tua? Ini tangan sekarang bisa cium, besok mungkin sudah nggak bisa saya cium lagi. Bersedekap untuk selamanya. Tanah kuburnya saya yang nginjek-nginjek. Azan sambil nangis saya tadi. Kita bisa peka sama ulama. Ulama meninggal, ada ulama lain. Tapi kalau orang tua meninggal, mau cari orang tuanya siapa gitu? Bapak, ibu meninggal, mau cari siapa? Kenapa bisa peka sama guru? Sama orang tua, kenapa nggak bisa peka? Hati-hati, kita ini jangan-jangan masuk jebakan setan. Dikasih semangat untuk khidmat sama guru, tapi digembosi sama setan untuk khidmat sama orang tua. Keliru. Padahal gurunya nggak ngajari begitu. Nggak ngajari dia untuk nggak bakti sama orang tuanya, ngajari. Di mana ada guru ngajari santrinya nggak peka atau nggak bakti sama orang tuanya. Jangan sampai orang tua kita cemburu sama gurunya kita gara-gara akhlaknya anak. Dia bisa begitu sama orang tua, sama gurunya, kenapa nggak bisa begitu sama saya? Dia bisa peka, sopan sama gurunya, kenapa nggak bisa begitu sama saya? Jangan sampai orang tua punya pikiran macam-macam, cemburu gara-gara akhlaknya anak. Sama ratakan. Nih, jangan bentak orang tua. Intonasi juga harus dipilih. Nih, pemilihan kata juga harus dipilih. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan kepada kedua orang tua ucapan yang mulia. Yaitu tadi pemilihan kata.
kemudian kepekaan, kemudian intonasi harus betul-betul kita perhatikan. Dirinci loh Allah sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dirinci. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Nih, bersikaplah tawadhu di hadapan orang tua. Hempiskan kedua sayapmu. Artinya apa? Jangan malang kerik depan orang tua. Jangan kaki naik di atas meja depan orang tua. Jangan sampai kaki apa? Bahasa ini. Seperti ini apa namanya ini? Hah? Jogan apa? Jigang ya? Jigang di depannya orang tua. Enak begitu. Kalaupun memang kakek harus naik, ya sila, sopan. Oh, kita kalau sama guru, Masya Allah, 2 jam depannya guru, belakang kakinya. Kemeng. Ini, kalau kadung silo misalnya, wah ditutup gitu. Kaki apa namanya? Kakinya itu sama sarungnya ditutup. Khusyuk, Masya Allah, depan orang tuanya. Nah, kenapa nggak bisa? Pertanyaan saya, kenapa nggak bisa? Bisa begitu sama gurunya, sama habibnya, sama kiainya. Kenapa nggak bisa begitu sama orang tuanya? Sepeka itu sama gurunya, bagus. Bukan saya ngomong nggak bagus, bagus. Cuma menjadi nihil kalau dia nggak bisa begitu sama orang tuanya. Dan jangan pernah kita ini membanding-bandingkan antara guru dengan orang tua. Karena guru kita nggak ngajarin kita untuk banding-bandingkan gurunya dengan orang tuanya. Jadi kalau kita banding-banding, saya mau tanya, kamu sikap sebagai anak membanding-banding, orang tua saya begini, Beb, orang tua saya begini, Beb. Saya mau tanya, itu ajarannya siapa? Guru kamu ngajari begitu? Lah kamu punya sikap seperti itu dari mana? Saya mau tanya. Apa nggak ada resiko dari setan? Orang tuamu begini, ya pantas kalau kamu kurang sopan sama dia. Guru kamu hebat, luar biasa, pantas lah kalau kamu ini hormat sama dia. Orang tuamu begini, apakah kita nggak ragu? Itu resiko dari setan, jangan-jangan. Gurunya ngajari begitu kok. Kamu kalau duduk sama saya begini ya, kalau sama orang tua nggak perlu. Enggak. Kok bisa begitu? Kenyataannya, jangan-jangan itu dari setan. Jebakan aja itu. Jangan pernah banding-bandingkan anak antara guru dan orang tuanya. Kenapa? Gurunya nggak ngajari begitu. Jadi kalau dia banding-banding, saya mau tanya, itu dari siapa? Sikap itu dalilnya dari mana? Wahfid lahuma janahal dzul. Nunjuk itu pakai tangan kanan apa tangan kiri sopannya? Pakai telunjuk apa pakai jempol sopannya? Duduknya bagaimana? Perhatikan betul. Jangan sampai kita sama guru bisa, sama bos atasan bisa, tapi sama orang tua sendiri nggak bisa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan terus orang tua itu. Ya Allah, rahmati mereka sebagaimana mereka merahmatiku ketika aku kecil. Ketika kita kecil, orang tua nggak jijik sama kotorannya kita. Saya yakin ketika orang tua sudah sepuh, kencing berak di tempat, saya yakin anak pasti jijik. Mungkin dia bayar orang nih, saking jijiknya. Mungkin dia bayar orang, bayar suster kek, bayar siapa kek. Kenapa nggak dia sendiri? Nah, kita jangan sampai sebagai orang tua yang nyewoi anak babysitter. Akhirnya nanti kalau kita tua, naudzubillah, kencing berak di tempat, akhirnya anak jijik juga nanti. Boleh, babysitter itu boleh, tapi jangan keenaan orang tua zaman sekarang ini. Akhirnya anak punya kedekatan emosionalnya sama babysitter. Orang tuanya mati nggak nangis, babysitternya nangis, babysitternya mati nangis. Kalau curhat sama babysitternya, bukan sama orang tuanya. Kenapa? Bapak kerja, ibu kerja, kantor. Alasannya cari untuk masa depan anaknya. Masa depan anaknya apa? Hanya karena rumah, fasilitas, sekolah? Enggak. Tapi kasih sayang dan butuh kepada sandaran itu lebih penting. Namanya anak nggak selalu dalam keadaan enak. Mungkin ketika dia down, jangan sampai dia punya pelarian selain orang tuanya. Dia punya pelarian selain orang tuanya, karena nggak ada yang lebih sayang kepada anak daripada orang tuanya. Maka pelarian yang sepatutnya bagi anak ketika dia punya masalah ada orang tuanya. Kenapa? Orang tua ngasih solusi dengan sayang. Kalau orang lain belum tentu. Kalaupun sayang, nggak sayang orang tuanya. Orang tua sekarang menang protes. Nanti kalau dia diurus ketika masa sepuhnya diuruskan suster, protes dia. Padahal dulu ketika anaknya kencing berak, babysitternya yang ngurusi. Ya pantas anaknya begitu. Kurang ada
ikatan emosional. Jangan gampang-gampang sesar kalau nggak terpaksa. Kenapa? Lahir normal itu berat. Disitulah ada ikatan batin. Kalau nggak terpaksa, jangan gampang-gampang sesar. Kenapa? Itu pengaruh terhadap ikatan batin. Sayangnya anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya pengaruh. Karena sesuatu yang gampang, ya walaupun sakit pasti, tapi tentunya lebih sakit dan lebih berat perjuangannya kepada yang normal. Berjam-jam, berhari-hari, kadang masuk Senin, Selasa baru lahir, Rebo baru lahir. Kesakitan mulai Senin sampai Rebo, sama orang yang masuknya jam 7, jam 9 sudah lahir. Ya beda, walaupun resikonya sama. Jangan hanya karena milih tanggal kepingin lahir sesar, hanya karena nggak pengen susah lahir sesar. Jangan. Itu penting untuk membangun ikatan emosional antara orang tua dengan anak. Iya. Ibu kita, orang tua kita ini sering bangun malam untuk doakan kita. Kita pernah nggak bangun malam untuk doakan ibunya kita, bapaknya kita? Apalagi kalau sudah meninggal, pernah nggak? Nah, padahal mereka nggak pernah berhenti untuk mendoakan kita. Tapi kita sering lupa, sering luput. Padahal anak kalau mendoakan orang tua itu melancarkan rezeki. Pernah seorang pemuda datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sambat, Ali, saya ini kok macet rezeki saya. Duhanya kamu gimana? Kelakon. Waqiahnya kamu gimana? Saya baca setiap hari. Tahajudnya kamu gimana? Saya lakukan. Istighfar, sholawat, itu juga mancing rezeki. Saya lakukan. Istiqomah. Istighfar saya setiap hari sekian kali. Sholawat saya setiap hari sekian kali. Bingung Sayyidina Ali. Kan nggak mungkin Nabi ngasih resep salah ini. Semuanya sudah kelakon kok tetap macet rezekinya. Tanya. Kamu kalau sholat doa nggak? Doa. Gimana doanya kamu? Baca. Ternyata ada yang lewat. Kamu kok bisa-bisanya minta ini minta itu, kamu lupa untuk bacakan doa untuk orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghiran. Mana doa birul lidahnya kamu mana? Nih, sebelum kita minta segala sesuatu, minta kepada Allah untuk Allah rahmati kedua orang tua kita di masa hidup mereka, di masa wafatnya mereka kan. Kenapa kalau sudah kita anak mendoakan orang tua, setelah kita bismillah, alhamdulillah, sholawat, langsung kita minta kepada Allah doa orang tua, maka saat itu menjadi anak yang soleh. Saat itu kita menjadi anak yang soleh. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salat. Anak manusia kalau sudah mati terputus semua amalnya kecuali 3. Termasuk waladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh adalah anak yang mendoakan orang tuanya. Anak yang mendoakan orang tuanya adalah anak yang soleh. Maka kalau sudah kita saat itu menjadi anak yang soleh, insya Allah doanya kita setelah itu menjadi doa yang mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru minta yang lain setelah itu. Kenapa saat itu kita menjadi anak yang soleh? Baru minta yang lain. Doanya kita berarti doanya orang yang soleh. Dan doanya orang soleh itu adalah, iya, kedudukan posisi orang yang soleh itu adalah mereka yang didoakan sama Nabi ketika langsung berhadapan dengan Allah ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha. Assalamu alayna wa ala ibadillahis soleh. Mana ada orang soleh yang lupa mendoakan orang tuanya, nggak bakti sama orang tuanya? Ada orang soleh, menjadi sebab dia soleh adalah sebab utamanya dia bakti sama orang tua. Jadi kalau kita ini menjadi orang soleh, ingat sebelum kita lahir, ketika Nabi persis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di Sidratul Muntaha nggak ada siapa pun pernah sampai ada di situ. Rasulullah sudah mendoakan kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita enggak. Iling baru dungo. Jangan jadikan kebiasaan. Jadikan kebiasaan sebagai anak kita untuk mendoakan orang tua. Jadikan kebiasaan. Mau sholat 5 waktu, mau ketika kita ada di tahajud, mau apapun minta sama Allah doa untuk orang tua. Paling penting itu. Itu jimat itu jimat. Ya. Kalau sudah orang tua nggak ada, ya doanya kita menjadi jimat untuk kita. Kalau ada orang tuanya, syukur-syukur, bukannya doa, tapi wujud orang tua bersama kita itu juga jadi jimat. Jadi jimat, jangan. Ya. Kadang-kadang orang tua, ya, anak ngutangi orang tua, nagih anak. Anak ngutangi orang tua, nagih anak. Kok tego? Kok sampai api ya nagih? Pak,
jenengan punya utang saya sebulan yang lalu sekian ratus ribu atau sekian juta. Bayar Pak. Bu, bayar. Lah coba dibalik. Orang tuanya nagih kepada anak. Sanggup kan? Mau bayar pakai apa? Pakai nyawa, mau anaknya mau bayar pakai nyawa. Udah, kalau sudah orang tua utang sama anak berarti kan kepepet. Justru yang perlu koreksi itu anak. Kenapa kamu nggak tanggap? Kok nunggu orang tuanya dalam tanda kutip buang muka utang sama anak, baru kamu sadar kalau orang tuanya butuh. Seharusnya sebelum orang tua itu buang muka untuk menunjukkan kalau dia butuh sesuatu sampai utang sama anak yang tanggap. Samperin rumah orang tuanya, dilihat apa yang kurang, buka kulkasnya, dilihat biasanya penuh kok kosong. Nggak usah tanya paknya uang, nggak usah, isi aja sudah, isi beras, isi buah, isi apa. Seneng orang tua, bukan melihat apa yang dikasih, lihat siapa yang ngasih. Misal kita sebagai suami pulang dari toko kain misalnya, beli kain untuk istri, surprise niatnya ngasih kejutan. Mampir rumah orang tua, ibu melihat apa itu? Bukan, ternyata kain kok bagus. Ibu bilang, bagus ya. Tanya, jangan buat istrimu. Loh, keliru. Produk ngomong itu namanya. Keliru, nggak peka dia. Ibu mau. Segitu seharusnya, beli lagi. Kalau perlu istri tahu, buat ibu duluan. Apalagi istri belum tahu kok kalau dia mau kasih surprise. Oh, bagus ya, ibu suka. Lu buat siapa? Ya kalau ibu suka buat ibu sudah. Buat ibu. Enggak kamu beli. Gampang Bu. Gedekno atine. Berapa kali ibu bapak kita gedekno hatinya kita? Berapa kali? Lapar ngomong kenyang ibu makan. Bapak sakit sehat. Selama anaknya sehat. Tapi kalau anak sakit, bapak ibu sehat, sakit mereka. Hadir acara misalnya orang tua kemana, melihat berkatan iling anak, melihat berkatan tok iling anak. Ini tuh ya anakku, nggak pisang melihat. Pernah nggak anak hadir acara kemana-mana? Ya bu, ya tahu orang tua beli juga bisa mungkin lebih enak belinya. Cuman tanda perhatian kan yang dilihat bukan apa yang dikasih, siapa yang ngasih, siapa yang perhatian. Orang tua bisa beli beras 25 kilo. Tapi kalau misalkan kita ngasih beras 5 kilo misalkan sama orang tua, bukan dilihat berasnya, siapa yang ngasih. Ini bentuk daripada doa, wujud daripada ijabahnya Allah Subhanahu wa taala dalam doanya kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istriku, jadikan anak-anakku, keturunanku sebagai pelipur lara, penghening mata. Anak-anakku penghening mata. Bukan apa yang dikasih, tapi melihat anak, wah. Melihat anak bawa beras walaupun nggak diminta, walaupun cukup sebetulnya, tapi orang tua senang. Kita ini sebagai orang tua. Kalau dilakukan begitu sama anak, masa kita nggak senang? Senang. Dan kita yakin, saya yakin yang jenengan lihat bukan bawa apa, enggak. Siapa yang bawa? Sama, kita sebagai anak juga begitu. Harus peka dong. Harus peka. Ini masalah sensitivitas sih penting. Anak sekarang nggak peka sama orang tuanya, sama gurunya peka, sama bosnya, atasannya peka. Luar biasa dia jaga. Biar nggak kehilangan malu. Tapi sama orang tuanya lupa nih. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, celaka, sungguh celaka. Celaka dan celaka man adraka abawahi indal kibar ahadahuma au kilaihuma falam yadkhulil jannah. Celaka dan celaka barang siapa yang pernah nututi masa hidup kedua orang tuanya ketika mereka sepuh, baik salah satunya atau diantara keduanya sekalipun, tapi dia gagal masuk surga. Celaka tadi. Kok iso nututi masa sepuhnya orang tua tapi dia sebagai anak gagal bakti sama orang tuanya masuk neraka? Kok iso? Disia-siakan. Hidupnya orang tua kita bersama kita itu adalah pintu surga. Misal ada orang tua punya anak 4, sepuh orang tua kita, mungkin ibu bapak sudah meninggal,
sisa ibu sepuh. Mungkin tinggal pertama sama anak yang paling tua, anak nomor 1. Seminggu, 2 minggu, mungkin si anak nomor 1 nih, anak adik saya, anak nomor 2 ini nggak perhatian. Telepon mungkin, jemput ibu, jangan sama saya terus. Capek, saya juga punya masalah, saya juga punya urusan, saya punya kesibukan, jemput. Wih, saya heran, kok sampai hati ngomong begini? Kok sampai hati dia berani ngomong sama adiknya jemput? Capek, gantian dong. Lu ya pintu surga kok dioper? Pintu surga kok dioper? Ibu sama saya, yang mau jemput silahkan, nggak jemput nggak apa-apa. Mau jemput inisiatif kalian, saya nggak akan pernah nyuruh, saya nggak akan pernah kasih perintah. Jemput, enggak. Oh, pintu surga kok dioper ya apa sih? Banyak seperti ini. Malah kadang-kadang kompakan. Wis mas, capek mas, cari panti jompo nanti biayanya urunan. Ya apa kira-kira? Nah, kita kalau nggak mau dibegitukan sama anak, yang pakai hati kalau mendidik anak. Ya, percuma anaknya kita S1, S2, S3 kerja luar biasa, tapi nggak kita kasih didikan agama kepada mereka. Hati-hati, kadang-kadang anak itu durhaka diawali oleh kedurhakaan orang tua kepada anaknya. Dunia tok yang dijadikan obsesi buat anaknya. Pendidikannya, akademisnya, kerjanya, wah, sholatnya enggak, ibadahnya enggak, ngajinya enggak. Dari anak yang soleh gimana kalau begini? Karena itu nggak bisa dilepaskan, nggak bisa dilepas antara kesalahan anak pasti juga diawali oleh kesalahan orang tua. Pasti itu sudah diakui nggak diakui terserah. Itu pasti sudah. Kalau kita nggak mau anak kita durhaka sama kita, jangan diawali dengan kedurhakaan kita sebagai orang tua kepada mereka. Apa? Didikan agama. Tanpa didikan agama dari mana anak bisa bakti sama orang tua? Ya. Nah, pernah diceritakan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah berfirman kepada Nabi Musa, Musa, sebentar lagi akan lewat seorang pemuda. Itu pemuda hebat itu, kata Allah. Dia bukan hanya sekedar masuk surga, tapi duduk bersama kamu nanti di surga, wahai Musa. Wah, penasaran Nabi Musa, siapa pemuda? Apa amalnya dia? Sampai Allah jamin belum dia mati, dijamin tempatnya dia di surga bersama saya nanti di surga. Lewat seorang pemuda, diikuti sama Nabi Musa. Singkat cerita, pemuda ini sampai di rumahnya. Nyalakan obor, kelihatan bayangan wanita tua, diurusi sama pemuda tadi. Makannya, minumnya, mandinya, istirahatnya. Baru pemuda ini makan, minum, mandi. Bertamulah Nabi Musa ke rumah pemuda tadi itu. Ini pemuda nggak kenal kalau tamunya ini Nabi Musa. Iman sama Nabi Musa tapi nggak kenal, sama seperti kita. Iman sama Nabi Muhammad tapi kita nggak tahu, nggak wajahnya Nabi Muhammad gimana nggak tahu. Uwais Al-Qarni iman sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah, tapi nggak tahu gimana wajah mulia Rasulullah SAW. Ini iman sama Nabi Musa tapi nggak kenal, nggak tahu. Dipikir tamu biasa gitu. Basa-basi tanya, pemuda kamu tinggal di sini sama siapa? Cuman sama ibu tok. Oh, berarti tadi itu yang dirawat adalah ibunya. Apa kesibukan kamu? Begini. Oh, nyampe rumah kamu makan, minum, mandi, istirahat. Nggak bisa, saya nggak bisa makan kecuali ibu makan dulu. Saya nggak bisa minum kecuali ibu makan. Pokoknya saya ngopain ibu dulu, baru saya ngopain awakku dewi. Ibu istirahat, kena, baru saya istirahat. Hebat ya baktinya kamu ya. Pasti orang tua kamu mendoakan kamu, ibu kamu mendoakan kamu dengan banyak doa. Oh enggak, mulai dari saya bayi sampai sekarang ini doanya ibu cuma satu, enggak pernah berubah. Satu doanya ibu singkat. Oh enggak perlu doa-doa dengan ibu nang anake. Singkat, wah. Tapi tembus langit. Doaul walid yufdil hijab. Doanya orang tua itu merobek hijab, enggak ada hijab antara doanya orang tua dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya ibu lebih daripada tugasnya ibu mendoakan. Bukan berarti bapak mendoakan. Tugasnya bapak yang lebih utama adalah rezeki yang halal.
Jadi masing-masing punya peran. Ibu yang paling berperan adalah doanya. Bapak yang paling berperan adalah rezeki halalnya. Apa doanya ibu kamu? Dikatakan, ibu tuh kalau mendoakan saya, ya Allah, jangan sekedar engkau masukkan putraku ini masuk surga, tapi jadikan dia teman duduknya Musa nanti ada di surga. Baru Nabi Musa ngaku, tahu nggak kamu siapa saya? Enggak, aku ini Musa. Allah kirim salam sama kamu, Allah kirim salam sama ibunya kamu. Bilang ya, doanya ibu kamu, belum kamu meninggal, belum ibu kamu meninggal, udah dijamin oleh Allah SWT kalian berdua teman dudukku nanti ada di surga. Ya, singkat tapi melip kalau dungo. Ya, kita ini sering mendoakan anak, tapi urusan dunianya mereka, bukan urusan akhiratnya mereka, bukan urusan surga. Jadikan anak yang jadikan obsesi orang tua itu kesolehan anak. Banyak orang tua ini dalam tanda kutip memanfaatkan anak. Banyak orang tua yang kepingin taraf hidupnya naik gara-gara anak. Dari yang bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa, dia manfaatkan anaknya. Kalau perlu ngelepas jilbabnya sudah jadi wong terkenal, jadi wong sugih. Banyak, tapi jarang orang tua yang kepingin nasibnya dia di akhirat berubah gara-gara anaknya. Kepinginnya dia, dunianya dia ini berubah gara-gara anaknya. Oh, anak saya kalau sukses, saya sukses. Anak saya kalau terkenal, saya ikut terkenal. Anak saya kalau masuk TV, saya ikut masuk TV. Anak saya kalau kaya, saya ikut kaya. Tapi jarang orang tua mikir, anak saya kalau surga, saya surga. Anak saya kalau masuk surga, saya masuk surga. Anak saya kalau masuk neraka, saya masuk neraka juga. Jarang. Padahal itu lebih penting. Memangnya soleh-soleha tergantung duit, tergantung popularitas, tergantung S1, S2, S3-nya, tergantung kumlotnya, tergantung kerjaannya, tergantung gajinya. Enggak. Berapa banyak orang tua justru dikecewakan gara-gara ini, gara-gara dunia. Jadi obsesinya orang tua adalah soleh-solehahnya anak. Jangan sampai kita ini hanya sekedar dunia. Tanpa kita sadari kita sudah menjerumuskan anak. Sehingga kalau kita sudah tua didurhakai sama anak, sebelum nyalahkan anak, salahkan dirinya sendiri. Sebelum koreksi anak, nasihati diri kita sendiri. Pernah diceritakan, Abdullah bin Umar bin Khattab, putra Sinam Umar bin Khattab, itu ngelihat ketika ada di Ka'bah, gendong ibunya yang sudah sepuh, tawaf. Ditanya sama Abdullah, siapa ini? Ini ibu saya. Wahai Abdullah, kira-kira pendapat kamu gimana? Apakah aku sudah melunasi utang bakti saya kepada ibu dengan cara saya tawaf ini, saya gendong ibu saya? Dikatakan oleh Abdullah bin Umar, wallahi mahma fa'alta biha falan ya'dila dzalika talqatan wahidatan talaqatha fika sa'ata wiladatiha. Demi Allah, kata Abdullah bin Umar, sehebat apapun baktinya kamu kepada ibu, tidak sebanding dengan satu kali rasa sakit ketika melahirkan kamu. Ibu melahirkan kamu tuh sakitnya luar biasa, berkali-kali, berjam-jam, berhari-hari kadang-kadang, bahkan berbulan-bulan. Kamu gendong sampai mati, walaupun nggak ngelunasi daripada satu kali rasa sakitnya ibu ketika melahirkan kamu. Nggak sama sekali. Pernah juga datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ini sahabat bilang, ya Rasulullah, ibuku ini sudah masuk usia senja, sudah tua, sudah sepuh. Aku rawat dia dengan kasih sayang, ya Rasul. Aku kasih dia makan, aku kasih dia minum, aku kasih dia fasilitas, aku kasih dia pakaian, semua dengan segenap hati tanpa keterpaksaan, ya Rasul. Apakah aku sudah melunasi utang budi, utang jasa, utang bakti kepada orang tuaku, kepada ibuku, ya Rasul? Enggak, kata Rasul. Tidak. Lan yastati'a an tuwaffiyaha haqqaha mahma sana'ta biha. Sehebat apapun baktinya kamu kepada ibu kamu, enggak akan bisa melunasi hak-haknya ibu kamu kepada kamu. Enggak bisa. Kok bisa, ya Rasul? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, iya, karena ibu kamu dulu terlebih dahulu merawat kamu. Ya, memang kamu sekarang yang merawat ibu, tapi ibu kamu merawat kamu berharap kamu hidup selama-lamanya. Tapi kadang-kadang anak merumat ibunya ketika sudah tua, kok nggak mati-mati ibunya. Kesel, capek.
Kadang-kadang mungkin ya ada bisikan setan yang mengatakan, ini kalau udah ada umur, mari saya bisa hidup dengan normal setelah itu. Padahal ibunya dengar hati, enggak ada, tuker nyawa kalau perlu, beda, jauh. Makanya wis ta. Ini yang punya orang tua nih, dua-duanya atau satu, wis. Jangan bingung sama Habib Kiai tok. Kadang-kadang orang ini sama orang tuanya nol, sampai orang tuanya sendiri cemburu. Mungkin kadang-kadang ada anak yang dilarang hadir majelis. Kenapa? Bukan orang tuanya yang salah, mungkin diawali dengan salahnya anak. Teko majelis pengajian, masya Allah, nang kiaimu luar biasa, nang habibmu luar biasa, gurumu nang ini gak ono belas, dikongkon tuh berambang orang muring. Disuruh orang tuanya apa aja, berubah mukanya. Sama gurunya, kamu siap Bib, siap Yai, berangkat. Ada sama orang, siap Bu. Jadi kalau orang tua sering saya jumpa gitu, geletek. Ya Allah, ini orang sama gurunya luar biasa, tapi sama orang tuanya kok begini. Saya tambahin sedikit, Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, birrul walidain itu apa sih? Birrul walidain itu adalah ketika kamu mengerahkan apapun yang kamu punya untuk orang tuamu, apapun, dan kamu taat setaat-taatnya kepada mereka selagi bukan taat dalam kemaksiatan. Batasnya kita taat sama orang tua selagi tidak taat dalam kemaksiatan. Titik. Itu mentok sudah. Taat sama kemaksiatan jangan, tapi lain daripada itu taat. Tidak ada kemaksiatan orang di muka bumi lebih parah daripada kafir, kesyirikan. Sekalipun orang tua kita kafir, naudzubillah, tetap wajib kita bakti sama mereka. Makanya saya bilang tadi itu, Bib, orang tua saya begini, guru saya begini, Bib, hebat. Kalau perlu orang tuamu kafir, tetap wajib kamu bakti. Orang tuamu ngelakoni maksiat apa sih? Begini, Bib, begitu. Lah kamu bodoh jojo. Orang tuamu begini begitu, lah kamu nggak bakti sama orang tua, lebih parah. Jangan pernah banding orang tua sama guru. Kenapa? Satu, guru nggak pernah nyuruh itu, membanding-bandingkan antara orang tua dengan gurunya. Yang kedua, kalau perlu orang tuanya kafir, tetap tidak menghapus kewajiban baktinya itu anak kepada orang tuanya. Dan anggap apa yang kita punyanya orang tua itu, hartanya kita, rumahnya kita, pembantunya kita, semuanya, apa yang kita punya orang tua. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, aku tidak pernah menganggap selagi hidup ibuku, hartaku, semua hartaku. Ali ini kaya, bukan miskin terus ngomong begitu, kaya, punya semuanya, tapi loman luar biasa. Beliau mengatakan, aku tidak menganggap hartaku selagi hidup ibu, harta ibuku. Kalau perlu ibuku butuh makan, nggak ada yang dia jual, aku siap untuk dijual di pasar budak. Aku sebagai budak, yang penting ibuku makan. Anak sekarang ini tego menjarakno ibu dewi gara-gara utang-utang, gara-gara dunia. Walaupun anggap orang tuanya zalim, tetap tidak patut buat orang tua, buat anak nuntut orang tuanya. Nggak patut sama sekali. Kenapa? Nyawanya kamu, jangan hartanya kamu, nyawanya kamu bilangnya orang tuamu. Anta wa maluka li abik, kata Rasulullah. Kamu, hartamu, jangankan hartamu, kamu itu mulai ujung rambut sampai ujung kaki milik orang tuamu. Kok nuntut? Tapi orang tua saya nyolong, orang tua saya zalim. Kamu lebih zalim duluan sebagai anak. Sebagai penutup ya, ceritakan pernah ada seorang anak sambat kepada Rasulullah, ya Rasul, ayah saya ini ngambil hartanya saya, mungkin utang nggak bayar atau memang sengaja ngambil hartanya saya ya Rasul. Gimana ya Rasul? Sudah, besok suruh datang orang tuamu, bapakmu suruh datang ke sini. Siap ya Rasul. Malam sebelum keesokan harinya Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, besok kalau si bapak datang, jangan engkau tanya apa yang terjadi antara
dia dengan anak. Tanyakan apa yang dia rahasiakan dalam hatinya. Tanyakan ya Rasul. Ada rahasia yang nggak ada yang tahu kecuali dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tanyakan itu aja. Besok datang. Kenapa kata Rasul? Si bapak kenapa? Anu ya Rasul, saya itu memang kepepet ya Rasul, saya begini, enggak. Saya bukan tanya tentang kronologi kenapa kamu ngambil hartanya anak, enggak. Saya mau tanya, yang kamu rahasiakan di hatinya kamu itu apa? Demi Allah ya Rasul, enggak tambah saya ketemu Anda saat ini kecuali tambah yakin kalau enggak adalah Rasulullah. Kenapa? Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Kok Anda tahu? Berarti Anda dikasih tahu sama Allah, berarti Anda adalah Nabi. Iya, apa? Gini ya Rasul, anak saya kalau sakit, saya ikutan sakit. Anak saya lapar, saya kenyang, ikutan lapar. Saya siap lapar, asal anak saya kenyang. Kalau perlu nyawa saya kasih. Saya utang, belum bayar, ditagih ya Rasul. Kalau rawati, atau nuntut hartanya dia saya ambil, nuntut. Cerita panjang lebar ini bapak. Nangis Rasulullah, dipanggil si anak. Anta wa malu kalian. Kamu, jangan hartamu, kamu ini. Miliknya apa? Miliknya ayahmu. Miliknya ayahmu. Dari yang mau ngamuk kepada si bapak ganti ngamuk kepada si anak. Kamu dan hartamu. Jadi jangan pernah kita anggap hartanya saya. Ibu ngerepotin tok utang gak mari-mari wingi durung bayar. Ikon. Nagih dengan sopan itu gak pantas. Bu bayar bu. Walaupun dengan sopan bayar. Walaupun dengan sopan gak pantas. Nggak tahu malu, nggak tahu diri. Anak yang nggak tahu diri sebelum nagih itu mikir. Saya yakin orang tua itu kapan ngutangnya anak, kayak kira tagih ya anak. Sampai wong tua. Misal saya punya anak, kemudian saya kasih utang, kayak tagih. Jenenge wong utang kepepet. Ketika anak utang sama orang tua kepepet, tak kayak tagih. Coba dibalik, anak utang orang tuanya kepada dia, ditagih. Padahal orang tuanya kalau ngasih utang sama dia gak bakal ditagih. Saking sayangnya itu. Namanya orang utang kepepet. Seharusnya anak yang tanggap. Jangan sampai orang tua perlu malu-malu buang muka untuk utang sama anaknya. Anak yang tanggap. Punya kelebihan rezeki, Masya Allah, sukses, kaya. Tanya, Pak punya utang? Ngomong, Bapak punya utang enggak? Tak apa-apa Pak. Saya alhamdulillah dapat rezeki. Insya Allah jadi tambahan rezeki buat saya. Nggak apa-apa. Bu, jenengan butuh apa bu? Kepingin mana? Kepingin apa? Apa sudah? Jadikan fokusnya kita orang tua sudah. Jadikan fokusnya kita orang tua. Ini belum selesai. Saya akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sengaja saya ingin habiskan masalah birrul walidain karena terus terang saya sering menyaksikan orang-orang yang saya husnudzon sama mereka sama orang tuanya ternyata ngeledek. Dan buat saya itu tamparan. Kenapa? Sering hadir pengajiannya saya gitu. Lah kok ini ngeledek. Kadang-kadang ditelepon sama orang tuanya, kok iso ngomong ngono? Coba guru ini telepon, gak kira wani ngomong kayak ngono. Kok iso? Merasa tamparan buat saya. Itu perlu buat saya. Karena itu hampir keliling saya ini bahas masalah birrul walidain. Hampir di pengajian manapun saya sering bahas birrul walidain. Kenapa? Ya sering saya saksikan. Ya, orang-orang sering ngaji sama saya, belajar, taklim, tapi sering saya saksikan tanpa sengaja. Kok begitu sama orang tua? Ya saya merasa juga tamparan buat saya. Berarti saya ngajarnya nggak tepat. Yang perlu diperhatikan adalah kepekaan dia sebagai anak kepada orang tuanya. Jangan-jangan dia sebagai murid kepada gurunya. Pekalah kamu kepada orang tua. Mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehat. Orang tua kita dijadikan orang tua yang soleh-solehat. Mudah-mudahan kumpul dunia sampai ada di akhirat. Mereka senang dunia akhirat. Allah kasih ilmu kita, ilmu yang manfaat zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina mahal qudri
أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نحظى بالخير فكل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسولا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين